Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal berebet ya. Jadi berebet itu ada beberapa penyebab ya. Ya emang penulis bukan mekanik, tapi ya penulis cuma dari kira-kira saja. Karena ya berebet itu banyak sekarang yang mengalami. Jadi ada yang dari bakat desain pabrikannya, jadi bakat dari tipe motor tertentu, juga ada yang berebet muncul belakangan. Nah, yang terutama sekali itu adalah kita itu mengamati kapan sih mulai terjadi berebet ini ya. Karena seringkali dari mengamati kapan terjadinya berebet ini, kita jadi bisa tahu. Penulis bukan ngomong waktu siang dan malamnya ya, tapi setelah melakukan apa, setelah terjadi apa. Jadi kalau berebet itu terjadinya ketika pertama kali motor dinyalakan, setelah motor itu pertama dinyalakan terus dipakai kok berebet, padahal biasanya enggak. Padahal biasanya enak-enak aja, kemarin dipakai masih enak-enak aja, kok hari ini dipakai di RPM segini mendadak berebet. Di RPM rendahnya, RPM menengahnya, RPM tingginya kok mendadak berebet. Nah, kalau ada seperti itu, maka yang perlu diperiksa itu apakah ada gigitan tikus, apakah ada kabel yang putus, apakah ada kabel yang kena sabotase sama tikus. Jadi cari kabel putus ya, cari kabel gigi tikus itu. Dan ya tentunya ya, kalau ada masalah berebet itu, dari yang mengalami itu wajib menceritakan ke yang yang mau menganalisa, entah mekanik, entah temen, entah sopo lah, wajib cerita ya. Jadi kalau berebetnya mendadak, wajib ngomong mendadak. Berebet yang berikutnya adalah kalau habis isi bensin, dan biasanya berebet ini nggak terjadi spontan ya, nggak terjadi spontan. Bisa terjadi ya dari 2 km, bisa 10 km. Jadi nggak spontan. Jadi kalau terjadinya setelah isi bensin terus 2 km kemudian, 10 km kemudian berebet, nah yang harus dicurigai adalah bensinnya. Apalagi ketika bensinnya Pertamina. Karena bensin Pertamina itu kualitasnya nggak bisa dijamin ya. Kualitasnya itu bisa mendadak nggak enak, bisa mendadak nggak sip. Apalagi kalau daerahnya daerah agak jauh-jauhan, bukan daerah dekat pusat bahan bakarnya, itu malah makin sering lagi bermasalah. Penulis pernah mengalami itu di Pertalite, di Pertamax Green ya. Kalau Pertamax Green itu jelas banget ya. Jadi bukan berebet sih, tapi nyendat-nyendat. Digas ya, konstan kecepatan 50 normal. Begitu digas naik, nggak bisa naik ke 60. Jadi mulai dari 50 misalnya digas sedikit gitu ya, jadinya padahal gasnya konstan, tapi seakan-akan setiap beberapa detik gasnya dilepas atau sama sekali nggak ada aliran bahan bakarnya. Jadi jelas ya, bahan bakar itu bisa jadi sumber berebet juga. Kalau berebet ganti bensin, ada juga ya yang modelnya nunggu bensinnya mau habis ya. Pertalite terutama yang sekarang ya, itu besar kemungkinan bikin berebet waktu bensin mau habis.
Entah apakah resepnya berubah atau enggak, tapi penulis wis gak tahu lagi pakai bensin merepet tinggal satu bar sampai kelap-kelip bare gitu nggak pernah lagi. Kalau dulu zamannya premium sering ya, kelap-kelip baru diisi full, isi swida 60.000 pada saat itu ya, full tank. Zaman itu masih pakai premium tahun 2020-2021. Kalau sekarang kalau bensinnya tinggal dua bar ya, itu mulai ada gejala berebet. Ketika satu bar pernah terjadi berebetnya parah gak karu-karuan. Ini penulis ngomong waktu lagi jujur-jujuran ya, jujur pakai bensinnya gak ada aditif macam-macam ya. Karena kalau pakai macam-macam ya gampang sih ngatasi kalau masalah bensin. Jadi kalau bensinnya itu bikin berebet, solusi penulis gampang, pakai minyak samin Caponta ya, pakai 1 gram per liter. Cuma waktu kemarin bukan berebet ya, tapi nyendat pakai Pertamax Green 95 itu, penulis sembuh gak kira-kira apa, pokoknya kan itu sudah hampir full tank itu, sumpek iki full tank iki berebet apa, nyendat bensin erap lapo terus iki ya, sumpek gitu. Terus ya wis penulis akhirnya pakai minyak samin Caponta, ambil cukup banyak, embuh lah wis piro ya, 2 jari mungkin minyak samin Caponta nih dari kemasan, ambil kebetulan ono cadangan di kantor ya. Di kantor ada minyak samin Caponta karena penulis naruh barangnya macam-macam di rumah dan di kantor. Wes dipelotot, masuk tangki, jalan, karena keluar dari kantor itu jalan pasti pelan-pelan, masih nggak tahu. Begitu sampai jalan besar digas, alhamdulillah wis gak nyendat mana sama sekali loh ya, sama sekali. Jadi habis beli Pertamax Green 95 itu dalam waktu apa, pokoknya keluar dari pom bensin ngegas rodo gede wis nyendat langsung. Penuh sabar-sabarkan sampai kantor, wis jalan pelan-pelan, jalan 40. Dan dari kantor pakai minyak samin Caponta, alhamdulillah sembuh total hanya dengan minyak samin Caponta. Sebelumnya juga penulis pernah ketika bensin tinggal sedikit ya, berebet ya. Waktu berebet pertama sih penulis belum kenal minyak samin Caponta, kenali sih opo margarin. Waktu itu lagi pakai Next 2 ini berebet, penulis kasih sembuh. Jadi sudah terbukti ya kalau pakai minyak samin Caponta itu bisa menghilangkan berebet atau nyendat karena bensinnya. Karena bensin loh ya, kalau masalah lain ya nggak bisa lah. Terus yang berikutnya adalah berebet gara-gara servis. Jadi ada ya penyakit berebet yang disebabkan oleh malpraktek servis. Malpraktek servis ini bisa jadi seringnya terjadi karena sensornya dirusak oleh pembersihnya, oleh cleanernya. Jadi yang namanya cleaner itu ada yang merusak seal, merusak sensor, merusak macam-macam ya. Nah, untuk yang setelah servis ini agak susah ya, karena terjadinya bisa setelah sehari, bisa setelah sebulan gitu ya. Jadi agak ribet. Kalau misalnya motornya maksimum dalam sehari lah, mustahil biasanya untuk ngeklaim dari bengkelnya, oh iki mari kok dandane kok rusak kok ngene.
biasanya nggak pernah terjadi ditulungi gitu ya, mustahil ya, karena ya bengkel sendiri menyediakan layanan servis throttle body itu kan ya termasuk penipuan juga ya, karena sebenarnya motor itu nggak butuh servis throttle body. Kalau sampai beneran ada debu macam-macam, berarti dari bengkelnya itu merekomendasikan filter udaranya itu jahat, karena dikasih filter udara yang bikin kotor ruang throttle body. Ya bisa juga sih rusaknya nggak dalam sekali, nggak sekali servis, butuh 1-2 kali servis baru rusak, butuh 2-3 kali servis baru rusak, ya bisa aja. Kalau rusak karena servis, wah itu sulit deteksi ya. Ya biasanya juga dari mekanik yang mencoba memperbaiki juga ngaco aja, wes ganti iki, misalnya habis 10 juta belum sembuh, mereka akan lepas tanggung jawab ya. Oh gak ngerti mas, gak ngerti wes, aku ngerti ku iki ganti iki. Walau konsumen sudah habis 10 juta, habis satu motor misalnya ya, nggak bakalan rasanya mekaniknya mengembalikan batal gitu, duwe balekno kabeh, mustahil. Jadi ya kalau memang rusaknya karena servis ya wis, kalau menurut penulis saya pasrah ya. Jadi yang perlu waspada itu adalah mereka-mereka yang sampai sekarang masih sering servis throttle body ya. Sebuah kebiasaan yang nggak perlu ya, karena yang motornya awet-awet juga nggak pernah namanya servis throttle body. Kalau sampai kotor macam-macam ya itu bukan dari karena nggak pernah servis ya, tapi karena pemakaian bensin ya. Karena servis throttle body kan ya jarang-jarang menyentuh injektor ya. Servis injektor itu ada sesuatu sendiri. Dan servis injektor pun sebenarnya nggak perlu sampai dibongkar. Kalau mau yang rutinnya ono tuh ya, yang produk carbon cleanernya AHM, carbon cleanernya Yamalub yang isinya minyak tanah ya. Yang tentu saja kalau minyak tanah ya ngerusak seal, ngerusak karet-karetnya sendiri, ono pompa bensinnya ya. Jadi kalau kemudian rusak gara-gara sering pakai itu ya bisa aja juga. Kalau penulis ya itu tadi minyak samin caponta atau pakai margarin. Jadi untuk kebersihan injektor, kebersihan ruang bakar, kebersihan saluran bahan bakar, kebersihan bahan bakar, kebersihan injektor dan ruang bakar, penulis pakai minyak samin caponta. Untuk kebersihan saluran bahan bakar ya penulis pakai filter udara yang bersih. Kalau misalnya sampai ada debu macam-macam di belakangnya filter ya artinya filtrasi udara bawaan itu kurang bagus, pabriknya nggak becus bikin filter, mekaniknya nggak becus ngasih rekomendasi, ya akhirnya ya kita harus turun tangan sendiri, kasih apa kek sehingga filtrasi udara lebih baik. Ada yang ngasih rekomendasi masker tiap minggu dicek. Kalau penulis sendiri pilih pakai busa kasur yang anti kempos. Ada juga sih memang ya motor yang berebut karena sudah bakat. Ya sebenarnya bakatnya sendiri entah ya, apakah karena keseringan di servis ya. Jadi mungkin di motor tertentu, merek tertentu itu banyak yang mengalami kasus berebut. Itu entah karena dari pabriknya yang sengaja kayak gitu bikin motornya bermasalah sehingga konsumen selalu rajin ke bengkel, menghidupi bengkel dengan biaya servis yang luar biasa mahalnya, atau disabotase oleh mekanik sehingga konsumen balik lagi ke bengkel dan kemudian ditagih biaya yang luar biasa mahalnya. Dilakukan dalam tanda kutip perbaikan yang tidak memberikan efek perbaikan apa-apa, yang efeknya bikin konsumen mengeluarkan biaya jutaan, puluhan juta, tapi motor nggak sembuh-sembuh.
apa maneh ya, wis banyak lah trik-trik seperti itu ya. Nah, sebenarnya gimana sih kalau caranya untuk mengatasi, melihat atau mencoba mencari tahu sumber berebetnya itu ada di mana? Kalau dari yang umum itu adalah tekanan pompa bensin. Tekanan pompa bensin normal, yang berikutnya adalah dari injektornya yang dicurigai. Dilihat cekat-curutannya kayak ya apa. Biasanya juga usaha ditukar dengan yang masih sehat gitu ya, dilihat kayak gimana efeknya. Yang berikutnya lebih sulit lagi, yaitu kestabilan pasokan listrik. Karena berebet itu juga bisa terjadi kalau misalnya kabel power yang lemah. Kabel power lemah kenapa? Ya itu bisa karena korosi. Kok bisa korosi? Ya karena motor sekarang itu didesain gak karu-karuan hebatnya ya. Jadi aki kering ya, dalam tanda kutip aki kering, itu diletakkan bareng dengan terminal-terminal, dengan soket sekring, dengan soket relay, dengan soket ECU ya. Nah, masalahnya aki kering ini walau diklaim kering, itu masih bisa menghasilkan uap ya, uap gas H2SO4 yang efeknya itu salah satunya adalah membuat sekitarnya jadi mudah korosi. Jadi kalau lihat warna hijau-hijau ya, ada putih hijau di sekitar kontak, di sekitarnya aki, nah itu adalah efek dari gas aki. Nah itu bisa merusak koneksi, bisa membuat koneksi listriknya nggak lancar. Koneksi listrik nggak lancar ya, salah satu efeknya adalah berebet. Karena ya bisa jadi businya, koilnya itu kurang listrik. Nah untuk ngecek ini agak sulit ya kayaknya ya. Kalau yang di bayangan penulis bisanya cuma pakai osiloskop. Masalahnya bengkel itu jarang sekali punya osiloskop, apalagi bengkel motor. Yang punya biasanya paling ya bengkel mobil, karena osiloskop harganya cukup mahal. Walau ya sebenarnya kalau dicari yang murah pun nggak semahal itu ya, nggak semahal Diagnos Tool ya. Diagnos Tool mungkin harganya ya antara 5 sampai 10 juta kan. Nah kalau osiloskop ya yang paling murahnya sih ada yang misalnya DSO Mini itu 2 juta atau berapa, 2,5 atau berapa gitu ya. Mungkin pernah lihat penulis pakai, itu dikasih orang gitu, orang luar. Nah osiloskop ini dipakai untuk melihat voltase yang lari ke koil. Dilihat apakah voltasenya ketika di gas, di player itu normal ya, nggak ngedrop. Jadi harus dipastikan bahwa koilnya itu selalu cukup listriknya. Setelah itu juga listriknya dari injektor, apakah listrik ke injektor selalu stabil gitu. Karena ada ya kasus berebet itu gara-gara listriknya kurang, entah karena suatu apa gitu. Yang satu ada misalnya kabelnya sudah lemah karena korosi yang menulis sebut tadi. Ada juga yang terjadinya karena masang lampu, masang LED misalnya ya, yang makan arusnya terlalu besar, saking besarnya membuat pasokan listrik ke koil jadi berkurang, jadinya berebet. Nah, kalau semua itu sudah benar ya, yang perlu dicek ya tinggal apa, AFR-nya itu ya. Dan lagi-lagi untuk ngecek AFR juga nggak gampang. Mungkin cuma yang punya mesin dyno tok ya, yang punya pengecekan AFR. Dan nggak semua mesin dyno, cuma mesin dyno yang dilengkapi oleh apa jenenge,
gas analyzer ya. Nah, gas analyzer ini harus pakai padokan dengan mesin dyno juga, karena untuk ngecek berebet atau tidaknya ya nggak bisa dalam kondisi mesin diam, harus dalam kondisi akselerasi. Karena biasanya kalau sudah seperti itu berebetnya bisa aja kecepatan 40 toh, kecepatan 50 toh gitu. Itu kan bisa terjadi. Jadi kalau untuk deteksi pakai alat lumayan cukup banyak juga ya alatnya ya. Yang satu ngukur tekanan pompa bensinnya, yang berikutnya ngukur AFR, berikutnya osiloskop untuk mengetahui seberapa lancar pasokan listrik ke akinya. Kalau misalnya nggak punya osiloskop, asal-asalan dok ya, mungkin bisa mengukur voltase tegangan aki ya. Kalau misalnya voltase aki dalam kondisi di gas itu kurang dari 13, nah ya itu pasti bermasalah itu ya, karena dalam kondisi aki di cas pasti voltasenya lebih dari 13, mau 13,3, 13,5 sampai 14 volt, tapi harus lebih dari 13 volt ya. Kurang dari 13 volt harus dicurigai, karena arus yang kecil aja sudah bikin voltasenya aki naik dari 12, piro biasa nih 45 atau piro, jadi 13,2, 13,3. Terus pengukur AFR ya, itu yang repot ya. Jadi mungkin kalau mau tahu berebet atau enggak, wis sumpek ya, gak ngerti nang di mana ngecek nih ya. Terus kalau nggak ada analisa mekanik YouTuber yang jago analisa, ya bisa tuh dicoba ke bengkel yang punya mesin dyno yang bisa ngecek AFR atau punya gas analyzer ya. Biasanya yang mesin dyno BRT atau yang mahal-mahal lain juga punya ya. Apa maneh? Wah, wis mbah, bola wis. Itu aja ya. Jadi sebenarnya cari berebet ya, pertama kejadiannya kapan dulu ya. Kalau perlahan-perlahan, nah itu mungkin dari bakate. Tapi kalau terjadi mendadak, kita harus cek. Itu kalau terjadinya awal berangkat ya ono kemungkinan saka tikus. Kalau terjadinya terisi bensin ya jelas karena bensin. Kalau terjadinya bensinnya mau habis ya itu bisa karena bensin. Kalau terjadinya misalnya seminggu yang lalu, sebulan yang lalu servis, itu ya juga bisa. Apalagi kalau servisnya rutin, nah itu yang paling rawan juga, bisa kemungkinan dari servisnya. Apa maneh, wis lah iku aja. Itu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.